Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu lil ummina rasulan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus kepada kaum yang ummi, kaum yang tidak bisa membaca dan menulis, rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, membacakan kepada mereka ayat Allah dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan alkitab dan al-hikmah. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya, di sini ayat mengingatkan kepada kita ada sesuatu yang harus kita syukuri, adalah Allah ini telah mengutus kepada kita nabi yang mengajarkan Alkitab, mengajarkan ayat, membacakan ayat-ayatnya. Maka dalam hal ini perkara membaca Al-Quran, membaca kitab, ada beberapa tingkatan. Seorang mendapatkan pahala karena membaca. Yang kedua, seorang mendapatkan pahala karena memahaminya. Memang seutama-utamanya belajar Al-Quran itu adalah belajar memahaminya untuk diamalkan. Tapi ada kalanya membaca saja sudah mendapatkan ganjaran. Dalam sebuah riwayat, ya, dikatakan siapa yang membaca Al-Quran dengan lancar, fahuwa ma'asafaratu kiromil baroroh, dia membaca Al-Quran dengan lancar, ganjarannya, keutamaannya dia bersama dengan malaikat yang mulia. Wa may yaqra'u fahuwa yatata'u falahu ajrun. Adapun orang yang membaca itu dengan tersendat-sendat, maka dia mendapatkan ganjaran satu. Di sini itu membaca itu mendapatkan ganjaran, apalagi ditambah dengan kita memahami sampai kita mengamalkannya. Ada kalanya ingin kita kuatkan membaca Al-Quran selain kita mendapat pahala. Kemudian langkah kedua adalah merenunginya dengan membaca terjemahan-terjemahan daripada Al-Quran. Memang belajar Al-Quran harus menggunakan tafsir, karena di dalam Al-Quran beberapa ayat adalah mutasyabihat. Tapi dengan membaca terjemahannya, ada beberapa ayat juga yang bisa dipahami langsung, ya, karena begitu jelasnya kedudukan perkara, masalah fikih dan larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran. Saya mengangkat satu kisah. Ada beberapa orang, satu orang perempuan, dia bersahabat dengan seorang muslim. Dia itu bukan seorang muslim. Dia pernah bertanya, mengapa sih seorang wanita muslim itu harus menutup auratnya? Maka jawaban daripada wanita muslim itu sederhana, inilah perintah agama saya. Wah, dia tertegun. Kayaknya orang muslim ini taat sekali, ke masjid aja 5 kali sehari, menutup aurat, tidak makan sembarangan. Kok mereka mau ya agama yang menyulitkan, gitu kan? Akhirnya suatu saat dia ini pernah membaca kembali kitabnya. Kitab yang dia imani pada saat itu, dia dapatkan di dalam ayatnya Alkitab itu memang ada perintah secara dohir yang memerintahkan menutup kepala ketika hendak melakukan puji-pujian. Dia menjadi terkejut gitu loh. Ternyata dalam kitab saya sendiri ada perintah untuk menutup kepala bagi perempuan. Maka dia membawa ayat itu, dia tanyakan kepada pendetanya, bagaimana dengan agama kita yang memerintahkan menutup aurat, gitu kan? Ternyata apa yang dia dapatkan, jawaban daripada pendetanya itu jadi bulat, gitu kan? Dia tidak puas, dia semakin penasaran. Akhirnya dia juga dengan jalan itu, justru dia penasaran dengan Islam yang dia temukan kebenarannya, karena Islam yang mengamalkan apa yang ada dalam kitab dia. Langkah awalnya dia apa? Adalah hanya membaca terjemahan saja, karena tidak ada guru tafsir, tidak ada guru yang mengajarkan asbabun nuzul. Dia dapatkan dari makna-makna dalam terjemahan itu sesuatu yang menakjubkan bagi dia. Nah, itu dia semakin kuat, semakin yakin, semakin mantap, semakin cinta
yang akhirnya mengantarkan dia kepada masuk Islam. Sampai ketika dia itu belum masuk Islam saja dia udah belajar sholat nih Pak. Dia udah belajar sholat sembunyi-sembunyi di kosnya itu, karena dia hatinya sudah Islam walaupun belum disahkan dalam bentuk syahadat, walaupun dia belum diganjar gitu ya. Tapi dia sudah begitu kuat kecintaannya sampai pada suatu hari dia memutuskan masuk Islam. Jadi memang di langkah awal kita belajar itu kembalinya kepada membaca terjemahan daripada Al-Quran. Akan kita dapatkan beberapa ayat, bahkan sebagian besar daripada ayat memang adalah ayatnya mutabayyinat, ayat yang jelas maknanya gitu kan. Ini sekiranya yang bisa saya sampaikan pada kultum ini. Kalaupun kita belum belajar tafsir, belum belajar asbabun nuzul, ya belajar terjemahan dulu, itu adalah sebagai langkah awalnya. Mudah-mudahan akan melunakkan hati kita, menjadikan hidayah itu mudah masuk ke dalam hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.